Jangan ragukan dirimu untuk melayani. Ayo, ayo, jangan berhenti, langkahkanlah kaki demi membangun gereja. Ayo beraksi. Hai orang muda, jangan kasih kendor, jaga semangat, jangan sampai molor. Bulatkan tekad dan harus jadi motor. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Ya 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 ya, na na na, oh. Ya 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 ya, na na na, Mari, mari, ayo semua, mari satukanlah hati. Jangan ragukan dirimu untuk melayani. Ayo, ayo, jangan berhenti, langkahkanlah kaki demi membangun gereja. Ayo beraksi. Hai orang muda, jangan kasih kendor, jaga semangatmu, jangan sampai molor. Bulatkan tekad dan harus jadi motor. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Baik pemirsa, kita sudah mengikuti ibadah sabda tadi di gereja lama, yaitu Gereja Santa Maria Paket B, Paroki Bagan Batu. Nah, kini kita sedang berada gereja baru yang sudah hampir siap ini, yaitu Gereja Santa Maria Paket B. Nah, kita sebentar lagi akan berbincang-bincang dengan Bapak Pratolo dan juga Bapak Stanggang yang ingin memberikan informasi yang berkaitan dengan gereja ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kasih kendor, jaga semangatmu, jangan sampai molor. Bulatkan tekad dan harus jadi motor. Hai orang muda, jangan kasih kendor. Ya 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 ya, na na na, oh. Hai adik-adik, ada di kamera, sapa hai, sapa hai. Ya 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 ya. Baik, terima kasih yang telah setia bersama kami mulai tadi pagi hingga sampai saat ini. Ini ada beberapa pertanyaan untuk bapak-bapak umat stasi yang ada di Paket B ini. Kita perkenalan dulu ya. Nah, ini bapak siapa Pak? Nama saya Bapak Yesi Marmata, Ketua Lingkungan dari Stasi Paket B, Santo Yosep. Oke. Baru bapak ini? Nama saya Hasi Holan Lumbenaur, dipanggil juga Nenggolan 11. Kebetulan karena beranak tangan saya, jadi dibilang Nenggolan 11. Terima kasih. Ya, Bapak Asiholan ya. Ya, Yang terakhir Bapak Markus Mardomu Sitanggang, Ketua Dewan Stasi Paket B. Oke, baik. Nah, jadi Bapak inilah yang menjadi ketua stasi di Paket B ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk bapak-bapak sekalian. Bagaimana kira-kira perjalanan gereja ini sehingga menjadi di sini lokasi pembangunannya? Kira-kira bapak siapa yang kira-kira menjawab dulu? Begini, ketika kita melihat bahwa gereja yang lama sudah nggak bisa menampung atau kapasitas untuk menampung semua umat, maka kami merencanakan untuk membesarkan gereja. Tapi dengan lokasi yang ada, tanah yang ada juga tidak memadai, sehingga kami cari lokasi lain dan kebetulan ada umat yang menghibahkan tanah ini. Oke, berarti tanah ini umat yang menghibahkan gitu ya Pak ya? Oke, baik. Lalu selanjutnya ada kira-kira sumbangan dari luar umat stasi Paket B ini? Kira-kira
Bapak siapa yang menjawab dulu? Oh ya, ada beberapa teman kita separoki, misalnya dari umat dari Santo Paulus, umat dari pusat paroki sendiri, ada teman-teman yang menyumbangkan ke stasi pembangunan ini. Oke, baik. Kalau kita perhatikan bangunan ini udah hampir selesai, Pak ya. Nah, udah hampir selesai. Ini apalagi kira-kira yang mau dipersiapkan ini? Seperti contoh, saya perhatikan tadi lukisan yang di altar itu udah mau dipersiapkan ya, yang belum rampung sajanya. Kira-kira ada nggak lagi yang mau dipersiapkan seperti pintu ya Pak ya? Direncanakan memang lukisan pun bukan hanya di situ, melainkan di setiap plafon itu nanti dilukis juga, dihias. Dan yang jelas pintu, meja altar dan jendela-jendela ya masih belum selesai. Oke, baik. Nah pemirsa, bukan hanya di altar saja yang akan dilukis nantinya, dan juga ini di sekitar plafon juga nanti akan diberi hiasan atau dilukis. Nah belum terbayang sampai segini, ini aja udah terlihat cantik dan bagus, juga megah. Apalagi nanti disertai dengan lukis-lukisan ya. Nah Orang Kudus. iya, lukisan-lukisan orang kudus maksudnya. Baru ini kunjungan uskup ini untuk peresmian gereja ini. Apa saja kira-kira yang akan disiapkan? Kami sudah membentuk kepanitiaan lokal, dan seperti biasa ya kita mempersiapkan terutama liturginya dulu, karena kita sekalian ada perayaan penerimaan sakramen Krisma, sehingga pertama liturgi, yang kedua nanti petugas-petugas untuk buat acara penyambutan Bapak Uskup. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini kan ada tadi sumbangan-sumbangan dari umat dari luar stasi ini. Nah, kira-kira ada nggak ucapan terima kasihnya kira-kira? Ya itu udah pasti ada, tapi ketika nanti kita buat pesta di sini, mungkin disitulah momentumnya untuk mengucapkan terima kasih bagi para donatur. Iya, betul sekali. Nah, ini ada nggak kira-kira pesan dari Ketua Stasi yaitu Pak Stanggang? Pesan untuk semua, kami dari umat Paket B berharap semoga ini gereja selesai dengan waktu yang telah kami tentukan. Tetapi kami perlu menegaskan bahwa kami masih banyak utang. Itu siapa nanti dermawan-dermawan yang terdorong, kami terbuka untuk menerimanya. Iya, mantap, betul sekali. Nah, kira-kira ada nggak lagi harapannya nih Pak? Ya mungkin dari saya, mungkin bapak-bapak itu, Bapak. Oke, mungkin dari bapak-bapak ini ada nggak kira-kira harapannya lagi atau tambahan dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Harapan kami ya, untuk kawan-kawan jujur aja kami umatnya lemah, ekonomi kami ekonomi lemah lah. Jadi kalau bisa teman-teman umat sekeuskupan Padang ini, bahkan di luar daripada keuskupan Padang, agar dibantulah kami. Karena jujur gereja kami ini masih sebelah, pagarnya aja masih sebelah kanan yang ada, sebelah kanan lagi, sebelah kiri gereja belum ada. Dan bangku pun dalam gereja, dalam ruangan gereja belum ada sampai sekarang. Jadi bagaimanalah kami mau duduk bersama dengan umat, memuji dan memuliakan Tuhan kalau bangku tak ada. Jadi untuk itu para teman-teman satu umat, tolonglah dibantu kami. Kami rata-rata ekonominya lemah, dimohonlah dengan sangat. Hanya itu aja Pak, usul dari kami tambahan. Terima kasih Pak. Iya. Jadi Bapak ini mengharapkan uluran tangan kasih kita untuk melengkapi atau membenahi dari kesiapan pembangunan gereja ini. Nah, untuk Bapak ada kira-kira tambahan lagi Pak untuk harapannya? Kalau harapan kami juga pada saat nanti peresmian, kami akan mengundang umat seluruh separoki Bagan Batu. Kami berharap kiranya nanti undangan yang kami sampaikan, mohonlah untuk kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Bapak ini mengharapkan bila nanti kita diundang agar kita menghadirinya dalam rangka peresmian gereja ini. Oke, itu dulu saya rasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Stanggang, Bapak Nenggolan juga ya, dan Bapak Simarmata. Terima kasih. Alani togi honau Tuhan patudu dalam itu unang de paso
toguang jono tuho alagi togi hona Tuhan matudumo dalam itu urang be paso buli luau sai toguau jono tuho sai toguau jono tuho. Oke, baik, setelah kita berbincang-bincang tadi dengan Bapak Sitanggang, Bapak Simarmata dan juga Bapak Nengkolan, tiba saatnya kita berbincang-bincang lagi, yaitu mengenai sejarah gereja Paket B ini. Sebelum saya mengajukan pertanyaan sejarah, bisa perkenalan dulu Pak De? Oke, terima kasih. Nama saya Bapak Antonius Pratala Kinardi, seorang anggota transmigran dari tahun 1988. Saya mempunyai istri satu, anak satu. Kami awalnya seorang transmigrasi ini bertujuh keluarga. Waktu itu kami secara gereja perdana bergereja itu kita ke rumah ke rumah. Gereja perdana setelah doa bersama, lalu di situ ada makan-makan, dan di situ waktu itu dilayani oleh pastor paroki dari Duri, Pastor Mariono SX almarhum. Nah, pada waktu itu terus sampai berkembang tahun 1990-an, umat Paket B yang berjumlah kurang lebihnya 30 keluarga, 30 jiwa dengan 7 kakak kurang lebihnya. Lalu di situ kepinginlah membangun gereja. Di situ tanah dari keluarga Bapak almarhum Suyatno, mereka memberikan di belakang rumah pekarangan itu kurang lebihnya 25 kali 15 meter. Dibangunlah gereja apa adanya. Itu dengan penuh dengan suka duka. Sukanya kita diberikan spot oleh banyak orang, dan Bapak Uskup sendiri memberikan donatur waktu itu, Bapak Uskup Monsinyur Dogma Situmorang OFM Kapusin. Dan setelah itu muncul dari umat yang memberikan, ya ala kadarnya lah gereja berdiri dan diresmikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Dogma Situmorang pada tanggal 19 Oktober 1996. Pada perkembangan demi perkembangan itu keluarga bertambah hingga sekarang kurang lebihnya 45 kakak. Nah, 45 kakak berkeinginan untuk karena adanya gereja, kalau bergereja pada pas hari raya Natal, Paskah itu kurang. Nah, kurang dan tidak menampung, maka umat ada yang memberikan bidang tanah untuk pembangunan gereja, pemekaran atau semacam itulah. Lalu ibu keluarga Bapak Siringo-ringo, Bu Marta, yang memberikan sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Jadi kurang lebihnya pembangunan kayak ini sudah 1 tahun yang lalu, kurang lebihnya berjalan seperti ini atas dorongan partisipasi baik dari umat maupun donatur maupun yang dikemas oleh komunitas Kapusin dan paroki sendiri yang dipimpin oleh Pastor Kritus Dagumes bersama pastor-pastor yang lain. Ini terwujudlah gereja seperti ini. Jadi kami umat yang dulunya hanya 6-7 kakak, sekarang sudah berkembang kurang lebihnya 45 kakak dan berkeinginan untuk pembangunan gereja, dan sudah terwujud. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan untuk hadiah umat Paket B.
Oke, baik. Panjang kali apanya sejarahnya rupanya ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira tahun berapa Pak D sampai ke paket B ini, Pak D? Sampai ke paket B tahun 1988 kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Itu tahunnya tahun 1988. Saya belum lahir situ ya. Jadi setibanya Pak D sampai ke paket B ini, apakah sudah terbentuk stasi pada saat itu? Belum. Oh, belum terbentuk stasi pada saat itu ya? Itu kami tahun 1990-an baru terbentuklah stasi itu yang dipimpin oleh Bapak Fransiskus Asisi Pak Supardi. Waktu itu saya seksi liturginya, saya diutus oleh Pak Supardi untuk mengikuti penataran tentang liturgi di Pekanbaru. Pak Gunawan bersama saya, lalu waktu itu Pastor Mariono Grapoli SE yang menyuruh kami untuk berangkat penataran di Pekanbaru. Oke, baik. Nah, lalu ini pertanyaannya, kira-kira mana yang lebih dulu terbentuk gereja paket B ini daripada Santo Paulus, daripada Bagan Batu juga Pak D? Lebih duluan paket B. Nah, memang kalau dulu si Santo Paulus itu pelayanan di Eknabara, paroki Eknabara. Nah, lalu setelah itu dia bergabung transisi antara paroki Eknabara dengan paroki Duri, Santo Yosef Duri. Waktu itu kami bersama, yang saya kenal, almarhum Pak Alek, almarhum Pak Kasiran, dan lain-lain. Saya selalu bergabung kepada mereka untuk minta petunjuk supaya cara liturgisnya seperti apa. Waktu itu umat Santo Paulus yang sekarang, dulu Perdam itu selalu datang untuk membina kami untuk bagaimana tata cara doa secara bersama, kepemimpinan ibadat seperti apa. Waktu itu kami masih buta tentang hal itu. Nah, sekarang kami sudah mengerti atas bimbingan dari Komkat Padang dan Bapak Uskup yang waktu itu mendiang almarhum Pastor Uskup Martinus Dogmas Situmorang. Terima kasih Bapak Uskup atas bimbingannya stasi paket. Oke, baik. Berarti sebelum terbentuk paroki ini, stasi paket B ini di bawah naungan paroki Duri ya Pak D. Ada nggak yang mau disampaikan untuk umat gereja paket B ini? Oke, terima kasih dibantu. Harapan kami umat yang semakin bertambah, lalu terbangunnya gereja yang semegah ini mari kita sama-sama kita bangun mental kita, bangun gereja di dalam hati kita masing-masing, kita satukan ke gereja yang baru ini supaya dalam pembinaan mental itu lebih liturgi dan lain sebagainya itu semoga umat semakin mengerti tentang hal itu. Setelah kita dengarkan, berarti selain daripada gerejanya yang berkualitas, umat juga diharapkan untuk lebih bagus lagi ya. Oke, itu saja kira-kira. Ada lagi nggak kira-kira tambahan Pak D? Oke, mudah-mudahan terbangunnya gereja semegah ini, umat semakin bersatu, umat semakin rajin berminggu, mengikuti kegiatan-kegiatan stasi yang notabene yang sekarang dipimpin oleh Bapak Markus Margomo Sitanggang, nanti semakin kuat, semakin memberi diri terhadap gereja. Terima kasih. Oke, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak D. Beliau berkarya atau membentuk stasi ini mulai tahun 1996 lah kalau diresmikan yang besar. Iya, lumayan panjang juga perjalanan daripada gereja ini. Sejak saya kenal beliau, luar biasa semangat Pak D ini. Iya, betul, luar biasa Pak D ini yang saya kenal tidak pernah menyerah untuk memberikan diri dalam pelayanan
di gereja ini. Terima kasih untuk Pak ya. Ya, terima kasih sama-sama. Iya, itu dululah sekian daripada liputan kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan atas baptismu yang mulia, tanda rahmat dan iman, tanda rahmat dan iman, tanda rahmat dan iman. Oke, baik. Kami Komsos Paroki Bagan Batu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada umat stasi Paket B yang telah menerima kami untuk membuat atau meliput stasi Paket B ini. Stasi Paket B, semangat! 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 Ayo semua kemari, satukanlah hati. Jangan